Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih pada semangat? Udah pada sarapan belum? Sarapan apa aja tadi pagi? Nasi goreng, terus apa lagi? Tempe goreng. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan doa kita hari ini bisa mengantarkan kita untuk belajarnya agar lebih fokus. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai seorang pelajar, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan dirijennya. Teman-teman semua, anak-anak semua silakan berdiri dulu. Kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Dirijen sudah siap? Boleh maju lagi? Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri dari batu rimbuku. Indonesia bangsaku, tertanam pada airku, marilah kita bersatu. Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa orang dan nusantara. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi. Nanti yang Ibu sebut namanya, silakan angkat tangannya. Akila? Hadir. Nurisa? Hadir. Aga? Hadir. Ian? Hadir. Risna? Hadir. Resya? Hadir. Alvaro? Hadir. Rayu? Hadir. Irina? Hadir. Faiz? Hadir. Adit? Hadir. Hadir semua kelas ini ya? Alhamdulillah pada sehat semua. Coba kalau gitu Ibu ingin melihat bagaimana semangatnya kalian belajar agama bersama Ibu Triani. Duduk siap? Siap, semangat. Tepuk semangat satu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati sorak hore. Kalau kau senang hati sorak hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati sorak hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kelasnya sangat semangat sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang surat At-Tin. Masih ingat nggak surat At-Tin ada berapa ayat? 8 ayat. Di surat At-Tin itu menjelaskan tentang apa? Adanya 4 tempat suci. Kemudian apa lagi? Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang sempurna, betul. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan rukun iman. Tentang makna iman kepada Rasul. Kira-kira nih, menurut kalian, kenapa sih kita itu harus percaya kepada Rasulullah dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau meneladani sifat-sifat mereka? Ayo, boleh Irina? Kita harus percaya kepada Rasulullah karena mereka adalah umat yang diwakili oleh Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Betul, karena Rasulullah itu memiliki wahyu yang nantinya disampaikan ke kita semua, ke ajaran. Ada lagi?
Ada lagi? Oke, boleh. Betul. Mereka itu menyampaikan petunjuk hidup yang benar dari yang tadinya nggak benar, maka diluruskan menyampaikan wahyu yang melalui Allah disampaikan ke Rasul, baru disampaikan ke kita. Lah, Rasul itu ada berapa sih jumlahnya? Ada 25. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang makna iman kepada Rasul. Sebelum itu, silakan kalian perhatikan video yang akan ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasulullah. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami tentang makna iman kepada Rasul, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jenis Rasul, dan tujuan diutusnya Rasul. Iman kepada Rasul merupakan salah satu pokok ajaran dalam Islam. Seorang muslim harus percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk bagi umat manusia. Rasul adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia. Jadi, apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul adalah keyakinan bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul untuk menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umat manusia. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita yang terakhir. Selanjutnya, sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib Rasul ini ada 4. Yang pertama, sidik, benar. Selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Yang kedua adalah aman, dapat dipercaya. Rasul selalu menjaga amanah wahyu dari Allah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Rasul senantiasa menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dan yang terakhir adalah fatona, cerdas. Kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Rasul. Selanjutnya yaitu sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ada 4. Yang pertama, kadzib, bohong. Rasul tidak mungkin bersifat bohong. Yang kedua, zalim, tidak adil. Rasul juga tidak mungkin bersikap zalim. Yang ketiga, khianat, mengkhianati amanah. Rasul juga tidak mungkin mengkhianati wahyu. Dan yang terakhir yaitu jahalah, bodoh atau jahil. Rasul tidak mungkin bodoh dalam menyampaikan wahyu. Sifat jahil Rasul hanya ada 1, yaitu al-aradul basyariyah. Al-aradul basyariyah berarti sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, seperti membutuhkan makan, minum, dan menikah, yang tidak mengurangi derajat kerasulan mereka. Sifat jahil Rasul menunjukkan bahwa Rasul tetaplah manusia biasa, meskipun memiliki keistimewaan sebagai utusan Allah. Sifat jahil Rasul tidak mengurangi keistimewaan yang mereka miliki. Kenapa? Hal ini karena para Rasul itu maksum, yaitu terpelihara dari segala perbuatan maksiat. Selanjutnya yaitu tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul dan Nabi itu berbeda. Kalau Nabi itu menerima wahyu dan untuk dirinya sendiri, sedangkan tujuan diutusnya Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada umat manusia. Selain itu, yang kedua adalah menunjukkan jalan yang benar sesuai petunjuk Allah. Yang ketiga sebagai contoh teladan dalam kehidupan, dan yang terakhir memperbaiki moral umat dan membawa mereka menuju jalan keselamatan. Salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang bergerak rahmat Allah dan berdatangan dari kiamat. Nah, penjelasan ayat ini mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik untuk umat manusia. Kesimpulannya, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Rasul memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang perlu kita pahami. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan wahyu dan menjadi contoh dalam kehidupan. Dengan mengikuti ajaran Rasul, kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Oke, selesai. Itu gambaran tentang iman kepada Rasul. Merupakan rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul? Ya, rukun iman yang ke... Nih, coba lihat nih. Menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia. Di situ disampaikan tentang tujuan diutusnya Rasul. Apa tujuan diutusnya Rasul? Untuk menyampaikan wahyu menuju jalan yang benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan tentang topik materi kita hari ini, tentang makna iman kepada Rasulnya. Silakan bukunya dibuka dulu. Buku tulisnya, pulpennya disiapkan. Nah, nanti kalian dicatat hal-hal yang pentingnya ya. Sudah siap? Pokok-pokoknya saja. Tahukah kalian apakah iman itu? Iman artinya percaya. Misalnya ada sahabatmu berkata, di saku jualanku ada uang sebanyak 10.000 rupiah.
hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu, itu berarti kamu percaya ada uang dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu, lalu mendengar ucapan tersebut, itu tidak dinamai percaya, tetapi tahu. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW juga Rasul-Rasul lain adalah manusia biasa? Ya, mereka makan minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi Rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Sampai sini paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham sekarang Ibu minta, kalian menuliskan siapa idola kalian dan mengapa kalian mengidolakan orang tersebut. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja sih sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul-Rasul. Nah, oke. Sudah ditampilkan tentang makna iman kepada Rasul. Jadi seharusnya kalian itu mengidolakan siapa? Rasulullah, karena di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Seperti yang tadi dijelaskan, memiliki 4 sifat wajib. Apa aja sifat wajibnya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan Rasul juga sama seperti kita, punya makan dan minum. Tapi ada satu lagi sifatnya, sifat yang berbeda. Dengan kita satu, sifat apa? Bukan sifat jais. Sifat jais. Mereka itu, Rasul itu terjaga dari hal-hal yang buruk, tidak seperti kita. Nah, anak-anakku, tapi di realita, di kehidupan kenyataannya, tentang permasalahan di masyarakat itu masih sering terjadi seperti, mungkin kalian udah sering lihat, adanya tindakan pencurian di kelas-kelas kalian. Ada yang seperti itu, yang kehilangan uang, ada? Dari hal-hal yang kecil juga. Sering juga terjadi keributan di masyarakat, pengabaian nilai-nilai agama, bahkan sampai ketidaktahuan tentangnya akhlak-akhlak yang baik itu seperti apa. Nah, dalam konteks ini, kita itu perlu meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang perlu kita teladani dari sifat-sifat Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, apa? Apa yang perlu kita teladani dari sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke, boleh. Saya dan kebaikan, jika umat Islam mencontoh sifat beliau seperti harganya yang jujur dan ramah penyayang, kita dapat menciptakan suasana yang lebih jujur dan penuh kasih dalam kehidupan sosial. Oke, katanya harus bersifat menjadi orang yang al-amin. Apa itu al-amin? Dapat dipercaya. Kalau kita punya sifat yang jujur, punya sifat al-amin, maka kita itu mudah punya banyak teman. Beda sama orang yang suka berbohong. Ada lagi? Silakan. Masalah ketidakjujuran, pengabaian nilai agama dan rendahnya akhlak di masyarakat. Dari sifat-sifat Rasulullah SAW adalah langkah yang sangat relevan. Rasulullah SAW selalu menunjukkan sikap adil, bijaksana dan penuh kasih sayang dalam setiap tindakannya. Oke, kata Pak Isya itu kita harus bersifat adil dalam setiap tindakan. Nah, selanjutnya anak-anakku, Ibu sudah membagikan kelompok kalian. Kelompoknya masih sama dengan seperti minggu kemarin, ya. Karena Ibu juga tidak mau membeda-bedakan antara murid perempuan dan laki-laki, karena murid perempuan dan laki-laki itu sama. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Ibu akan bagikan lembar tugasnya. Silakan kalian nanti mengerjakan di sini. Di LKPD ada 2 buat kelompok dan nanti evaluasi ke teman kelompoknya. Silakan nanti ditulis ya nama kelompoknya di sini. Di sini ya dijawab. Cari jawabannya. Dicari boleh dari buku paket. Sok Irina yang bagian nulis, Irina. Sok ditulis. Nama kelompoknya. Nanti tanggalnya ditulis. Ini juga nanti dijawab nih. Nomor 1 sampai 3. Nanti dipresentasikan ya. 2, 3. Sok nanti dijawab. Tuliskan tokoh idola kalian. Kasih alasannya kenapa. Nanti yang keduanya. Nah ini yang tadi nonton video tadi. Jelasin. Ya. Ini gimana? Nah ini nih. Ini lihatnya di video yang tadi tayangan Ibu. Udah dicatat kan yang tadi? Nah ini itu dari sana. Nah, kalau ini jawaban pribadi masing-masing kalian. Nanti ditulis ini. Nama kelompoknya ditulis nanti ya. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah semua? Ya. Sebelum kalian mempresentasikan, kita ice breaking dulu. Agar kalian lebih fokus. Oke, boleh berdiri. Lama sekali. Kecepatannya ini masih 10.
lagi nih searah kesempatannya. Ram sam sam, guri 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 ram sam sam. Oke, kita sambil nyanyi bareng-bareng. Aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam guri. Ayo, siapa nih yang salah? Ada guri 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 ram sam sam. Lebih cepat nih. Aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam. Oke, Kak, ayo agak lebih semangat, Kak. Alvara juga di kelompok 3 boleh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nanti spiritual ya. Yang kepilih nanti maju pertama. Silakan dari kelompok 1 maju perwakilannya. Di speed, diklik. Ini aja. Klik. Ini. Oke, siapa? Kelompok siapa yang maju? Kelompok satunya. Kelompok berapa? Kelompok satunya yang maju. Silakan dipresentasikan. Nanti yang nggak presentasinya, kalian memperhatikan. Kemudian nanti diberi tanggapan. Salam mengajarkan umat Islam untuk selalu berkata jujur karena beliau adalah contoh nyata dari kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Ya, selanjutnya. Pertanyaannya dibaca dulu, boleh? Apa saja sifat dan sifat Oke. yang terteladani dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sifat-sifat wajib Rasul yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang jujur, asyik, benar, al-fasfana, cerdas, dan al-wadu rendah hati. Berikan contoh konkret bagaimana sifat Rasul bisa menjadi kunci dalam menghadapi masalah Siapkan pertanyaan ya untuk kelompok 1. dan dengan menjadikan sayang beliau terhadap keluarga sahabat dan umat kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa kasih sayang dan empati. Oke. Ini tinggal ini yang belum. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Jawab, pengalaman saya bertemu dengan orang yang saya kagumi adalah saat bertemu dengan seorang atlet sepak bola yang sudah menjadi idola saya sejak kecil. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Oke, boleh dari kelompok 2. Silakan. Silakan dijawab. Oke, sudah cukup jawabannya? Kelompok 2. Oke, terima kasih. Plus dulu. Oke, siapa yang maju? Kelompok 3. Nih, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Kelompok lainnya seperti biasa mendengarkan. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Iya, apa? Jawaban, saya pernah bertemu dengan seorang penulis terkenal yang saya kagumi, yaitu Andrea Hirata. Pertemuan itu terjadi ketika beliau mengadakan acara diskusi buku di sebuah perpustakaan di kota saya. Terus? Tuliskan tokoh idola kalian. Apa? Tokoh idola saya adalah Elon Musk. Saya sangat mengagumi visinya dalam teknologi dan inovasi. Lanjut. Mengapa kalian menuliskan Bapak? Kenapa tuh? Saya mengucapkan Elon Musk idola Ini ada apanya? Nanti masuk. Elon Musk. Oke, lanjut. Oke, siap-siap ya menyiapkan pertanyaan nanti. Nah, bagaimana tuh sifat-sifat Rasul menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari? Dapat memberikan teladan yang kuat bagi umat Islam untuk menghindari ketidakjujuran. Oke. Sudah, silakan. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok? Tuh, bagaimana cara meneladani sifat Rasul Rasulullah? dapat membantu umat Islam mengatasi masalah sosial dengan meneladani akhlak dan ajaran beliau dalam menghadapi berbagai masalah. Contohnya, bersikap Baik. bersikap baiknya? Jujur. Iya tuh, bersikap jujur. Sudah paham? Kelompok 1, kelompok 3.
Sini. Sini. Terus. Oh iya, terus, Sis. Nah. Satu aja jangan dari ya, benar. Kosong. Sekali lagi. Ibu yang ngaklik saja. Berarti ini nggak usah maju, tetap maju ya. Silakan kelompok 2 maju. Silakan. Yang lainnya, sebentar yang lainnya perhatikan ya. Oke, mulai. Ceritakan pengalamanku bertemu dengan orang yang kami kagumi. Apa tuh? Suatu hari saya bertemu dengan seorang ilmuwan yang saya kagumi, Dr. Sinta Dewi di seminar internasional. Saya sangat terkesan dengan cara Ya, terakhir. mengapa kalian menjadikan bola bahwa saya menggunakan ilmuwan wanita pertama yang mendapatkan Nobel. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Boleh kelompok 3. Oke, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimulai dengan menerapkan akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sifat al-amil, jujur, yang mengajarkan kita untuk selalu berkata dan berbuat dengan jujur, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Selain itu, sifat ramah, penyayang. Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap penuh kasih sayang terhadap sesama. Oke, selesai. Terima kasih ya, plus dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Nah, alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah selesai. Tadi Ibu perhatikan dan Ibu mengamati juga jawabannya bagus-bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian refleksi. Silakan nanti ini ditulis, nanti dikumpulkan kembali ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang belum silakan dilanjutkan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan membagikan kuisis tentang pembelajaran kita hari ini. Ini udah Ibu kasih nomornya di sini sesuai dengan nama kalian. Nanti seperti biasa ya, ini kan ada huruf A, B, C, D. Kalau jawabannya A nanti ke atas. Nah, angka B-nya di atas berarti di sini. Paham? Sudah paham kan?